Kisah ini bermulai ketika aku ditinggal rombongan di desa terpencil di kota Medan. Aku sangat bingung karena rombongan tersebut langsung pulang ke Palembang. Aku berusaha untuk menelpon dosenku namun sinyal tidak ada. Berkat arahan dari penduduk sekitar, aku mulai berjalan ke desa sebelah untuk mencari pertolongan. Setelah beberapa jam berjalan di pinggir hutan, aku mendengar tangisan wanita yang sedang meminta tolong. "Tolong saya tolong," ucap suara tersebut. Karena ini di hutan yang sunyi, aku mulai ketakutan mendengar suara itu. Jangan-jangan penunggu hutan ini. Beberapa ayat aku ucapkan untuk memberanikan diri mendekati suara itu. Sesampai di dekat suara tersebut, aku melihat ada sepatu wanita di pinggir tepi jurang, serta ada bekas rumput dan ranting pohon yang patah di situ. Dengan memberanikan diri aku melihat ke sisi jurang tersebut. Betapa terkejutnya ada seorang wanita yang terluka terluntai lemas di sana. "Hei kamu, manusia apa setan?" teriak aku penasaran. Tapi tidak ada jawaban, hanya menangis mengerang kesakitan. Akhirnya dengan membaca bismillah, aku turun untuk menolong wanita tersebut. Betapa leganya, ternyata benar itu seorang wanita. Aku semakin terperangah melihat kecantikan wanita ini. Rambutnya yang pendek sebahu, kulit yang putih mulus, hidung yang mancung serta mata yang sangat kecil, persis tipe aku banget, seperti bidadari yang turun dari langit namun kepeleset jatuh ke jurang. Kemudian aku angkat wanita tersebut dari pinggir jurang. "Kamu gak apa-apa? Siapa namamu?" ucap aku penasaran. "Aku tidak tahu siapa aku, terus aku ini di mana?" kata wanita itu sambil menangis. Sepertinya wanita tersebut kehilangan ingatannya. Aku melihat luka di kakinya dan sepertinya kakinya terkilir akibat jatuh tadi. "Ya udah mbak, saya izin gendong ya, kita cari pertolongan di desa terdekat." Wanita itu hanya ngangguk sambil menjulurkan tangannya untuk meminta digendong. Sesampai di desa tersebut, aku langsung meminta tolong ke warga untuk membantu kami. Ternyata di sini juga tidak ada sinyal. Warga sekitar menyarankan ke daerah pinggir kota, pasti ada sinyal, sekalian minta pertolongan. Setelah kami diobati dan diberi makanan, kami diantar ke tempat angkot mobil yang menuju ke daerah tersebut. Singkat cerita, sesampai di sana kami langsung bergegas mencari konter HP untuk membeli pulsa sekaligus mengisi baterai HP. Namun sialnya HP dan dompet yang kami simpan di tas hilang, sepertinya dicopet di angkot tadi. Maklum perjalanan hampir 3 jam ke daerah tersebut. Kami berjalan dengan penuh putus asa meminta tolong. Semua orang pada cuek sibuk sendiri. Ada juga yang mau nolongin tapi ada maunya. Tiba-tiba hujan pun turun gerimis. Aku melihat Dewi menangis tanpa suara. Air matanya menetes deras, sedangkan aku tidak bisa berbuat banyak. Setelah berjalan cukup lama, aku melihat ada rumah bertulisan dikontrakan 1 kamar dengan harga yang murah. Kami datangi rumah tersebut. "Assalamualaikum, Bu, permisi," ucapku sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam, iya nak," jawab seorang nenek tua beserta cucunya keluar dari dalam rumah. Aku menjelaskan mau menyewa kontrakan kamar. Dengan nego harga yang cukup panjang, akhirnya nenek itu mau menerima. Di situ kami mengaku sepasang suami istri agar nenek tersebut tidak curiga. Akhirnya kami menginap di rumah itu. Jujur kamarnya sangat menyedihkan namun masih layak ditempati. Di sini sifat asli Dewi keluar. "Haduh, bau banget, mana banyak debu lagi. Ini kamar atau gudang?" ucap Dewi sambil melempar tasnya. "Kamu gak bisa apa cari penginapan yang layak, yang ada AC-nya yang nyaman pokoknya?" Dengan kesal aku jawab, "Syukur kita bisa tinggal di sini. Kamu mau tinggal di bawah jembatan?" Beruntung nenek tersebut mau dibayar di akhir bulan. Aku mana ada uang, kamu tahu kan kita abis dicopet. Iya tahu, aku kan cuma nanya kok kamu mau marah kayak gitu," ucap Dewi. "Laper nih, aku mau makan." "Kamu cari makan dong, lapar banget," ucap Dewi sambil memegang perut. "Ya udah, tunggu aku cari makanan dulu," jawabku. Akhirnya aku membeli nasi bungkus lauk telur dari uang yang kutemukan di dalam saku celanaku. "Nah ini makanlah, sisain dikit buatku, kita hemat dulu sambil aku cari kerja untuk mulangkan kamu ke Jakarta," ucapku. Lalu Dewi mengambil nasi tersebut. Betapa terkejutnya aku, tiba-tiba nasi tersebut dilempar. "Apaan ini? Gila kamu ya, mana bisa aku makan makanan seperti ini?" ucap Dewi. "Aku maunya nasi ayam bakar, bukan nasi murahan seperti ini," ucap Dewi sambil marah-marah. "Astagfirullah," jawabku sambil mengelus dada dan mengambil nasi yang dilemparkannya tadi. "Ya udah, aku penuhin permintaannya daripada dia sakit, aku juga yang susah."
Akhirnya aku membeli nasi ayam bakar dengan harga 2 kali lipat nasi bungkus tadi. Setelah dia makan lalu dia berkata, "Hei kamu ingat kita cuman pura-pura jadi suami istri, jangan ambil kesempatan." "Iya," aku teriak, "kalau kamu macam-macam," ucap Dewi sambil menunjuk mukaku. "Kamu tidur di pojok sana, jangan dekat-dekat denganku, mengerti kan kamu?" "Apa mesti aku katakan sekali lagi?" Lalu aku menjawab, "Oke, aku mengerti kok, aku tahu agama, aku tahu batas-batasannya, jadi jangan khawatir." Lalu aku berdiri mengambil tas menuju ke pojok kamar, dan lalu tidur. Pagi pun tiba, aku melihat Yadi, nama cucu nenek tadi, keluar rumah. Terus saya panggil, "Yadi, mau kemana?" "Oh Mas, mau kerja jaga parkir," kata Yadi. "Mamas boleh ikut gak, soalnya lagi butuh uang." "Boleh Mas, tapi kalau parkiran sudah penuh, kalau mau itu ada kuli panggul di warung Haji Bonar, kemarin nyarik orang kerja katanya." "Alhamdulillah bisa kerja." "Oke ya, dianterin abang ke sana," jawabku dengan penuh semangat. Kami berdua berjalan menuju warung tersebut dan akhirnya aku diterima di sana. Walaupun gaji kecil, setidaknya bisa ngumpulin uang biar bisa mulangin Dewi ke Jakarta serta aku pulang ke Palembang. Setelah beberapa minggu di rumah nenek, Dewi mengalami perubahan. Sekarang dia mulai menerima keadaan ini. Dia rajin beres-beres rumah, sudah mau ngobrol sama nenek dan Yadi, terus mulai sholat, karena sering melihatku sholat, lalu dia meminta diajarkan, dan juga mulai lembut cara bicaranya. Jujur sangat senang melihat perubahan dari Dewi, jadi tambah terpesona. Sepertinya aku jatuh cinta, tapi aku sadar siapa aku. Dia cantik putih kayak gitu, pasti anak orang kaya sedangkan aku orang biasa. Pagi pun tiba, seperti pagi biasa aku beranjak berangkat kerja. Untuk pertama kali Dewi bilang begini, "Hati-hati ya Mas, jaga parkirannya, kalau hujan berteduh nanti sakit." Betapa senangnya hati ini, dia mulai perhatian kepadaku, seakan-akan mau terbang, walaupun dia tidak tahu kalau aku jadi kuli panggul. Pagi berganti siang, saatnya mau istirahat. Di sisi lain Yadi pulang duluan ke rumah karena parkirannya sepi disebabkan toko ruko yang dia jaga tutup. "Eh Yadi, kok udah pulang?" tanya Dewi. "Iya Mbak, tokonya pada tutup," jawab Yadi. "Lah terus Masmu mana, kok gak bareng pulangnya?" Yadi menjawab, "Lah Mamas kan gak jaga parkiran, Mamas kan jadi kuli panggul beras di warung Haji Bonar." Betapa kagetnya Dewi mendengar itu, air matanya menetes. Wajar saja, tiap malam punggung Mamas selalu memar, terkadang lecet demi aku. Demi supaya aku bisa makan enak, mana lagi kemarin dia belikan HP, walaupun HP merek Cina agar aku tidak bosan di rumah, dibelikan kipas angin agar aku tidak kepanasan, namun apa yang aku berikan kepadanya, hanya marah dan marah. "Yadi, anterin Mbak dong nemuin Mamas," pinta Dewi. "Oke Mbak," jawab Yadi. Sesampainya di dekat warung, Dewi melihat aku hanya membeli 1 nasi ayam bakar dan roti 2 buah. Aku duduk di pinggir warung sambil makan roti tersebut. Ternyata Mamas hanya beli nasi 1 bungkus dan dia hanya makan roti demi menabung agar aku bisa pulang, ujar hati Dewi. Dewi pun menangis kembali tanpa suara dan menyuruh Yadi agar langsung pulang ke rumah saja. Sore pun tiba, aku pulang membawa nasi ayam bakar kesukaan Dewi dengan hati riang karena pagi tadi disemangati dan diperhatikan sama Dewi. "Permisi cantik nih, aku bawain nasi ayam kesukaanmu nih." Tadi aku sudah makan." "Makan yang banyak ya biar gemuk," ucapku sambil memberi makanan itu. Namun tiba-tiba Dewi menyingkirkan makanan tersebut dari sampingnya, lalu berkata, "Maksud kamu apa bohong ke aku? Kenapa kamu baik sekali ke aku? Sedangkan aku tidak pernah ngasih apa-apa ke kamu. Tadi aku lihat kamu beli nasi 1 bungkus saja sedangkan kamu makan roti doang. Aku gak terima kayak gini, jujur aku gak mau dibohongi." Sambil menangis Dewi menutup mukanya. Dengan nada tinggi aku jelasin ke Dewi. "Dengar Wik, jujur aku tuh ada rasa dengan kamu dari pertama bertemu. Jujur aku tuh cinta sama kamu, tapi aku tahu aku tuh siapa. Lihat kamu, cantik, putih, manis, pasti orang berada orang kaya sedangkan aku kayak gini. Aku gak ingin orang yang aku cinta susah jadi aku lakuin ini. Kamu aku kasih nasi telur aja kamu buang, jadi terpaksa aku kayak gini, yang penting kamu makan sehat sudah. Sekarang itu aku ngumpulin uang agar kita bisa ke Jakarta biar kamu bisa pulang bisa hidup mewah lagi. Sudahlah capek aku sekarang, makanlah, aku mau keluar."
Aku pun langsung keluar rumah sambil mengusap air mata yang tiba-tiba keluar sendiri. Terasa sakit di dada namun lega sudah ungkapkan semua. Malam pun tiba, aku pulang larut malam. Aku masuk ke kamar dan melihat Dewi sedang menggigil. Langsung cepat aku dekatin. "Kamu kenapa, Wi?" tanyaku dengan cemas. Dewi tidak menjawab, hanya air mata keluar dari mata yang terpejam. "Ya Allah, panas badanmu, ayo kita ke rumah sakit." Dewi gak mau, dia bilang gak mau nyusahin lagi. Cuman aku paksa dia berangkat karena tidak jauh dari rumah nenek ada klinik bidan, jadi kami ke sana untuk berobat. Setelah berobat kami pulang ke rumah, lalu aku kompres kening Dewi sambil memijat kepalanya, sampai Dewi tidur lelap. Aku terus terjaga sambil memandang wajahnya. "Andai kau jadi milikku, betapa bahagianya diri ini," ujarku. Tanpa terasa sudah pagi, Dewi terbangun dan melihat aku di sampingnya. Satu tanganku menggenggam tangannya dan satu lagi memegang kepalanya. Aku terbangun mendengar suara Dewi, lalu aku memeriksa badannya apakah masih panas, dan alhamdulillah sudah turun panasnya. Aku meminta maaf atas kejadian kemarin karena marah kepadanya. Dewi pun hanya diam saja. Lalu aku mencari sarapan bubur untuk Dewi. Aku menyuruh Yadi ke warung Haji Bonar untuk bilangin Mamas tidak masuk kerja. Lalu aku suapin Dewi dengan perlahan-lahan sedok per sendok bubur masuk ke mulutnya. Lalu aku bersihkan sisa bubur di pinggir bibirnya sambil memberikan minum. Setelah makan Dewi langsung menangis dan memeluk eratku. "Mamas jangan tinggalin Dewi, Dewi juga sayang dan cinta Mamas." Jujur Dewi jadi sekarang karena Mamas. Dewi tahu cara menghargai orang, tahu cara beres-beres rumah, tahu cara sholat dan ngaji, semua karena Mamas. "Jangan tinggalin Dewi, Mas. Dewi takut." "Jangan pernah tinggalin Dewi." Sambil berkaca-kaca mataku lalu ku berkata, "Tidak akan, sepintas pun tidak terfikirkan olehku meninggalkanmu. Mungkin nanti suatu saat kamu yang akan meninggalkanku, namun sekarang tugasku menjaga kamu, mencintai kamu, itu aja." Tiba-tiba Dewi langsung mencium mulutku sambil memeluk, seakan-akan tidak mau lepas. Selama 5 menit kami lakukan itu. Tiba-tiba Dewi mau membuka pakaiannya namun aku larang. "Jangan, tolong jangan," ujarku. "Kenapa Mas? Cuman inilah yang Dewi bisa lakukan. Dewi percaya sama Mamas, Dewi cinta Mamas," sambil berusaha membuka pakaiannya. "Sudah jangan," sambil ku kecup bibirnya. "Yang kayak gitu aku maunya nanti sewaktu kita udah nikah, biar menjadi lebih istimewa di malam pertama kita." Dewi pun menangis lalu memelukku kembali. "Jujur Mas, Dewi sangat beruntung memiliki Mamas. Dewi janji gak akan ninggalin sampai mati." Jujur, mau menangis, senang, ketawa bercampur aduk semua. Sekarang Dewi telah menjadi milikku. Tiap hari aku selalu dimanja dia selalu ada di sampingku, bahkan sudah seranjang. Walaupun tidak melakukan apa-apa, hanya berpelukan, itu sudah cukup bagiku. Tak terasa 2 bulan berlalu, aku mengajak Dewi jalan-jalan menikmati kota Medan. Kami berangkat dari pagi, kami ke tempat pariwisata di sana, makan enak, betapa bahagianya seakan dunia milik kita berdua. Sampai di tempat penjual gelang di pinggir jalan, Dewi meminta dibeliin gelang sepasang. Akhirnya penjual gelang memberikan gelang sepasang, terukir nama kami, gelang berukiran nama Dewi di tanganku, sedangkan namaku di tangan dia. Dia berjanji kembali, gelang ini menjadi saksi bahwa kita tidak akan dipisahkan sampai mati. Semua kegiatan yang kami lakukan dari pagi sampai sore direkam di HP untuk menjadi kenangan kami. Waktu pun berlalu, kami sudah sampai di rumah membawa oleh-oleh dan makanan untuk nenek serta Yadi. Kita makan sambil tertawa, apalagi sekarang Dewi malah suka sama nasi telur. Selesai makan kami ke kamar terus membuka video dan foto tadi sambil berpelukan dan bercanda. Sepintas Dewi meneteskan air matanya dan berkata, "Mas jangan tinggalkan Dewi ya, Dewi rela lakuin apa aja." Aku mengusap air mata Dewi, "Sudah jangan nangis terus." "Iya sayang, aku juga sangat-sangat sama Dewi, walaupun aku tahu suatu saat nanti Dewi yang akan ninggalin Mamas." Lalu Dewi memelukku dengan erat, dan berkata, "Tidak akan Mas, tidak akan Dewi meninggalkan Mamas, selalu Dewi peluk erat biar Mamas gak kemana-mana." 1 minggu berlalu, Dewi mau diajak ke tempat kemarin, akhirnya kami ke sana lagi. Namun terjadi sesuatu yang tak aku inginkan, yang menjadi awal mula perpisahan kita. Ketika Dewi menyeberang jalan mau beli minuman, dia ditabrak motor. Kepalanya luka penuh darah dan pingsan. Lalu bergegas aku angkat dan ku bawa dia ke rumah sakit. Betapa gelisahnya melihat keadaan Dewi, lalu dokter pun memeriksanya.
Dokter berkata tidak apa-apa, hanya luka di dahinya yang mesti dijahit. Setelah tahu kondisi Dewi, aku bergegas pulang ke rumah mengambil uang untuk biaya pengobatan. Tiba-tiba aku melihat tas yang selalu Dewi bawa di kamar. Dia selalu melarang untuk membuka tas tersebut. Dengan penasaran, aku membuka tas untuk mencari informasi dan ternyata ada kartu nama di situ. Aku coba untuk menelpon nomor tersebut, dan ternyata itu ayahnya Dewi yang sedang mencari keberadaan dia. Lalu aku menjelaskan bahwa Dewi di rumah sakit di Medan. Singkat cerita, aku sudah sampai di rumah sakit untuk mengurus pembayaran dan membawa roti untuk Dewi. Setelah itu aku masuk ke kamar rawat Dewi. "Wik, gimana keadaanmu? Sudah baikan?" ujarku. Lalu Dewi menjawab, "Masih pusing banget kepala ini." Lalu aku suapin roti ke Dewi. Lalu Dewi mau minta minuman jus jeruk. Lalu aku bergegas keluar kamar mencari minuman tersebut. Sesampai di depan rumah sakit, aku bertemu keluarga berserta seorang pria tampan menanyakan nomor kamar. Aku bertanya, "Ini bapak yang saya telepon tadi bukan?" Bapak itu menjawab, "Iya, mana anak saya?" Lalu aku arahin ke kamar Dewi. Aku gak masuk. Betapa terkejutnya, ternyata ingatan Dewi kembali. Dewi mengenalin ayah, ibu dan adiknya, bahkan cowok yang tampan itu ternyata pacarnya. Betapa hancurnya hati ini melihat kejadian itu, tapi aku turut senang karena Dewi sudah bertemu keluarganya, jadi dia gak akan hidup susah lagi denganku. Aku hanya bisa melihat dari kaca pintu depan kamar rawat. Saat Dewi melihat ke pintu kaca tersebut, aku melambaikan tanganku mengucapkan perpisahan kepadanya dan berkata, "Aku cinta kamu," walaupun tidak terdengar olehnya. Aku pun pulang ke rumah nenek dan menjelaskan semuanya. Nenek dan Yadi menangis mendengarnya, namun apa daya, yang penting Dewi selamat dan kumpul sama keluarganya. Hari demi hari ku lalui sendiri sambil melihat video dan foto yang kami buat. Pada saatnya uang sudah terkumpul, aku pamitan ke nenek dan Yadi untuk pulang ke Palembang. Aku berikan uang untuk nenek dan Yadi atas terima kasihku diurus dan diterima di keluarga kecil ini. Lalu aku beranjak mencari bis menuju ke Palembang. 2 hari dalam perjalanan masih terngiang-ngiang canda tawa, pelukan darinya, dan sampailah aku di Palembang. Di cerita lain, Dewi akhirnya pulang ke rumahnya di Jakarta. Terasa ada yang janggal di dirinya, namun dia bingung dengan apa yang dirasakan. Dia merasa ada yang hilang di dalam dirinya tapi tidak tahu apa itu. Minggu per minggu dia lewati, keluarga Dewi sangat terkejut perubahan dia. Dia sering berberes rumah, tutur kata yang sopan, bahkan lebih terkejut lagi saat Dewi sholat dan ngaji. Bahkan sekarang Dewi menggunakan hijab. Padahal dulu, dia sering keluar malam party dengan temannya, selalu bantah dan gak nurut sama orang tua, dan sekarang dia lebih bersahabat dengan adiknya. Tak terasa sudah 1 bulan setelah kejadian itu, tiba-tiba Dewi bermimpi bertemu denganku, nenek dan Yadi. Namun di mimpinya wajahku terlihat samar-samar, tapi dia tahu itu cintanya. Di dalam mimpi dia melihat diriku di ujung kamar sedang menangis, sambil memanggil nama Dewi. Dewi pun berlari ingin memeluknya namun tidak bisa. Dia menjerit sekuat tenaga agar aku mendengar bahwa dia di sini, namun tidak kedengaran. Akhirnya, dia terbangun dan menjerit menyebut namaku sambil menangis kencang sekali. "Mamas, Mamas, Dewi di sini Mas, Mamas, jemput Dewi." "Dewi gak mau di sini, Dewi mau sama Mamas," ujar Dewi. Ibu dan adik Dewi kaget dan bergegas masuk ke kamar Dewi untuk mengetahui apa yang terjadi. Dewi menangis di pelukan ibu dan adiknya. Dewi menceritakan kejadian sewaktu di Medan. Dari terjatuh ke jurang, terus diselamatkan olehku, lalu dia lupa siapa dirinya, kemudian dia diberi nama Dewi supaya tidak digangguin orang dan tinggal di rumah nenek. Semua jelas diceritakan. "Bu, aku mau Mamas, Bu, aku mau Mamas," ucap Dewi sambil menangis terseduh-seduh. Ibunya memberi saran, "Mintalah kepada Tuhan agar bisa dipertemuan kembali. Yakinlah kalau jodoh pasti akan bertemu." Tapi Dewi lupa di mana Mamas tinggal di mana. Lalu Dewi ambil wudhu lalu sholat, di sujudnya sambil menangis meminta kepada Tuhan untuk dipertemuan kembali. Hari demi hari, bulan demi bulan, sampai 1 tahun sudah berlalu. Kehidupan Dewi semakin membaik, badannya dulu yang kurus sekarang berisi. Wajahnya semakin cantik, apalagi ditambah menggunakan hijab sangat mempesona sekali. Dia menjadi wanita yang selalu tersenyum,
walaupun tiap malam selalu menangis meminta pada Tuhan untuk dipertemukan kembali denganku. Tiba-tiba ayah Dewi mendapat promosi jabatan menjadi kepala cabang dan akan pindah tugas. Di saat ayah Dewi berbicara dengan ibunya daerah mana mereka akan tinggal, Dewi dan adiknya dipanggil untuk ikut diskusi masalah perpindahan rumah ke daerah tersebut. Akhirnya mereka kumpul di ruang keluarga. Dewi menanyakan daerah mana itu. Ayahnya menjawab di daerah Sumatera, tepatnya di Palembang. Bergetar tubuh Dewi mendengar daerah tersebut, lalu sepintas dia terkenang sewaktu aku bilang ngumpulin uang untuk Dewi pulang ke Jakarta dan aku ke Palembang. Dewi berteriak menangis sambil mengucap astagfirullah. Alhamdulillah. Dewi pun menangis. Kenapa kamu menangis? Tanya ayahnya. Dewi pun menjawab, ibu ayah aku baru teringat Mamas pulang ke Palembang. Rasa senang, tangis, bahagia tertampang di wajah Dewi, dan dia langsung memeluk keluarganya sambil berkata terima kasih Tuhan, terima kasih ayah ibu. Hari yang ditunggu Dewi pun tiba, mereka sekeluarga berangkat ke Palembang. Rasa bahagia sekali terlihat di wajah Dewi sewaktu tiba di bandara. Sayang, aku datang, ujar Dewi.